Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channel Jadi Dagemas. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Yamaha RX King, dimana Yamaha RX King ini kondisi bagian kopling ini selalu ngerembes di bagian bawah. Prediksi pertama ini apakah dari murni packing kopling ataukah nanti di bagian pompa oli. Nah, nanti kita akan cek, kita akan analisa kenapa Yamaha RX King ini olinya selalu ngerembes, dan kalau parkir di lantai ini akan selalu menetes. Nanti kita akan buktikan, kita akan analisa satu persatu apakah murni sekali lagi dari packing kopling ataukah dari pompa oli. Nah, untuk menganalisa terlalu jauh, kita harus membongkar kita lah satu persatu. Oke, kita lihat dulu di bagian kopling, karena sudah berapa kali ya ini beliau yang punya motor ganti packing kopling, yang sudah berapa kali ya, katanya sudah 3 kali ganti packing kopling. Nah, hasilnya seperti ini, bisa kita saksikan ini selalu bocor di bagian kopling. Ini sudah di beliau yang punya motor bilang katanya sudah dirangkap atau didobel sama katakanlah yang pertama bongkar ini dikasih packing sampai 2 kali, katakanlah 2 packing double, 2 dirangkap sampai 2, ini masih tetap bocor. Nah, nanti kita akan lihat apakah ini benar atau apakah ada baut-baut yang dol. Mungkin kita bersihkan dulu sementara sambil kita menganalisa. Dulu pernah kita mengalami ini, penyakitnya sama seperti ini. Jadi sudah diganti packing kopling yang baru, sudah dikasih lem depan belakang, tetap ngerembes di bagian bawah. Nah, apakah kejadian ini sama dengan yang pernah kita alami kalau dulu itu penyakitnya bukan di packing kopling ya, tapi di bagian pompa oli yang bermasalah. Jadi olinya ngerembes ke bawah, otomatis dikiranya ini packing kopling yang bermasalah. Nah, sedikit trik atau secara sederhana untuk mengetahui apakah rembesan oli yang menetes, katakanlah yang menetes di bawah lantai, itu olinya yang berasal dari packing kopling atau oli mesin, ataukah ngerembes dari oli samping. Nah, biasanya kita menggunakan sedikit cara sederhana seperti ini. Kita lihat atau kita oli ini biasanya kalau oli samping ini kan baunya katakanlah mungkin wangi kalau kelasnya kastrol ya, atau Demetsu atau oli samping yang lain, ini akan terasa beda dengan oli mesin. Biasanya kalau oli mesin ini lengket atau encernya beda dengan oli mesin, oli samping. Nah, di situ akan kita lihat rembesan oli ini, kita lihat apakah ini encer kayak oli samping ataukah agak kental sama seperti oli mesin. Nah, kita lihat sedikit perbedaan. Biasanya yang terjadi ini kita lihat sedikit olinya. Kalau memang olinya ini encer, biasanya murni dari oli samping. Nah, sedang sebaliknya, kalau seandainya olinya agak kental, karena olinya sama kelasnya Yamaha 2 tak ini, olinya nggak bisa ini ya, walaupun oli mesin dipakai sekian lama pun, bahkan sampai ada setahun lebih, itu nggak ada, katakanlah nggak ada perubahan oli. Beda kalau kelasnya 4 tak. Jadi oli mau dipakai setahun pun atau lebih, itu oli tetap kondisinya bening. Cuman perbedaannya dengan oli samping itu encer dan agak kentalnya di sini. Nah, untuk membuktikan cara sederhana, kita lihat oli atau kita rasakan, dalam arti rasakan itu kita pegang
apakah olinya kental ataukah agak encer. Nah, di situ akan paling tidak sedikit memberi isyarat bahwa ini ternyata oli samping ya. Kalau oli samping agak encer berarti netesnya murni dari pompa oli. Nah, kalau seandainya olinya ini agak kental, berarti bagian packing kopling yang bermasalah. Nah, dengan menggunakan trik atau cara seperti ini, kita sudah sering mengetahui, kita sudah sering mengalami bahwa yang bermasalah di Eric King ini bukan packing kopling ya, karena olinya agak encer dan baunya wangi. Sedang wanginya oli yang rembes ke bawah ini, ciri khas oli samping itu kelasnya wangi itu yang sudah pernah kita alami, yaitu oli samping Castrol 2 tak, katakanlah Castrol untuk oli samping itu wangi, ciri khasnya seperti itu. Nah, terbukti yang menetes di bagian bawah kopling ini adalah rembesan dari pompa oli. Dari oli samping yang menetes dari pompa, ini ngerembes ke bawah yang mengalir menuju ke bagian pak kopling. Jadi sekilas kalau nggak kita perhatikan seksama, rembesan oli ini dikiranya pak kopling. Yang rembes karena dikiranya pokoknya rembes di bagian bawah itu paling pak kopling gitu kan. Nah, jadi setelah kita telusuri, setelah kita lihat, setelah kita pegang olinya, ternyata olinya kok wangi gitu kan, sama-sama oli bening tapi kok wangi dan ini agak encer. Nah, satu titik kesimpulan sudah kita nyatakan bahwa oli ini murni dari oli samping. Nah, oli samping berarti yang bermasalah ini bukan pak kopling, walaupun di double 3-4 kali sampai tebal ini nggak akan pengaruh karena ini murninya dari bocornya atau ngerembesnya oli ini dari pompa oli. Nah, ini kita nanti PR-nya di bagian pompa oli, apakah kita ganti packingnya ataukah packing pompa oli ya, ataukah karetnya ataukah sealnya. Pokoknya intinya permasalahannya di bagian pompa oli karena murni olinya ini dari oli samping wangi. Oke, sampai di sini pemahamannya mudah-mudahan bisa dipahami ya, cara membedakan atau katakanlah mencari penyakit. Loh, kok olinya ngerembes terus ya padahal sudah diganti packing bolak-balik gitu kan. Ternyata ini yang bermasalah bukan di bagian pak kopling, tapi ternyata memang rembesan oli samping yang menyatu dengan bagian bawah kopling, disangkanya yaitu di bagian pak kopling, ternyata itu bagian pompa oli. Oke, sedikit pemahaman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.